Wacana kenaikan PPN 12% adalah salah satu manifestasi dari hegemoni itu sendiri. Bayangkan sebuah permainan catur di mana pion-pion berkuasa bergerak tanpa terlihat. Saya Adi Gumelar Pangestu dengan NIM 1 Jumat 2102 akan menjelaskan isu wacana kenaikan PPN 12% menggunakan kacamata teori hegemoni dari Antonio Gramsci. Bayangkan ada sebuah mesin besar yang beroperasi di balik pembuatan kebijakan publik. Sebuah mesin yang tidak menggunakan kekerasan, tapi mampu membentuk pikiran dan kesadaran masyarakat. Inilah esensi hegemoni yang diperkenalkan Antonio Gramsci, seorang pemikir revolusioner yang mengubah cara kita memahami kekuasaan. Perjalanan pajak di Indonesia adalah kisah panjang tentang transformasi ekonomi dan politik. Pada masa hegemoni Orde Baru, perpajakan bersifat sangat sentralistik, di mana negara memberi kontrol penuh atas mekanisme perpajakan. Rezim Soeharto menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonominya. Reformasi tahun 98 membawa angin perubahan. Sistem perpajakan mulai mengenal transparansi dan desentralistik. Namun paradoksnya praktek hegemoni ini tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk. Wacana kenaikan PPN 12% adalah salah satu manifestasi dari hegemoni itu sendiri. Antonio Gramsci lahir di Sardinia, Italia. Pada tahun 1891, ia adalah seorang intelektual yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara pada rezim Mussolini. Namun, di balik kursi penjara, ia menghasilkan pemikiran revolusioner tentang kekuasaan. Gramsci sendiri mempertanyakan mengapa kaum proletar tidak melakukan revolusi. Secara ekonomi mereka tertindas. Jawabannya ada pada konsep hegemoni, yaitu mekanisme di mana kelas penguasa menciptakan konsensus masyarakat tanpa menggunakan kekerasan secara langsung. Hegemoni bukanlah sekedar dominasi paksa, melainkan seni menciptakan persetujuan atau konsensus. Bayangkan sebuah permainan catur di mana pion-pion kekuasaan bergerak tanpa terlihat. Media, institusi pendidikan, bahkan narasi ekonomi menjadi alat untuk membentuk kebenaran yang nampaknya netral bagi masyarakat. Dalam konteks isu kenaikan PPN 12%, teori hegemoni ini dapat bekerja melalui beberapa mekanisme. 1. Konstruksi rasionalitas ekonomi. Pemerintah dan para ekonom memiliki kenaikan PPN 12% ini sebagai langkah rasional. Mereka menggunakan bahasa teknis, grafik yang kompleks, dan argumen untuk pembangunan nasional dalam meyakinkan masyarakat. Kedua adalah peran lembaga intelektual. Ekonom dan para pakar akademisi menjadi pengendorser sebagai kebijakan. Mereka tidak sekedar menjelaskan, tapi mereka mengkonstruksi narasi bahwa kebijakan ini adalah pilihan yang tepat dan tidak dapat terelakkan. Ketiga adalah dominasi media. Media massa tidak sekedar melaporkan dan memberitakan, tapi membentuk opini. Dengan pemberitaan yang seragam, wawancara dengan para ahli yang mendukung kebijakan, maka terciptalah ilusi konsensus dari masyarakat. Hegemoni bukan takdir, ia adalah konstruksi sosial yang dapat dibongkar melalui kesadaran kritis, analisis mendalam, dan semangat